FIFA coret Bahrain di kualifikasi Piala Dunia jika tetap menolak main di Indonesia. Ini menarik nih. Kenapa sih Bahrain takut banget main di Indonesia? Kan Indonesia indah, warganya ramah-ramah. Kecuali kamu bikin kita marah. Negara Arab berubah lagi, wey. Jadi tadi malam timnas U17 bertanding melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17. Nah, bang, jangan apa bang, buset dah bang, jangan diambil lagi bang, misilger kami bang, buset dah, kenapa sih ya? Untuk permainan gitu ya. Nah kalau kita bicara bagaimana dua back tengah kita ada Bang Jai dan juga Mes Hilgers. Ini kan mereka nampaknya selalu efektif lah duet ini ya. Apakah mereka akan menjadi starting line up terus untuk Coach STY dan gimana nanti adjustmentnya, penyesuaiannya dengan adanya Kevin Dix? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu dan rezekinya dimurahkan dan tetap lancar. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para supporter pemain ke-12 terus memberikan dukungan sepenuhnya kepada para pemain dari timnas Indonesia baik di level umur bersama Coach Indra Sapri dan juga Coach Nova Arianto yang sedang berjuang. Dan juga tentunya di level senior bersama Coach Sintayong. Tentunya kita berharap besar untuk bagaimana timnas Indonesia ini bermentas di kancah internasional, lebih tepatnya di Piala Dunia. Dan di putaran ketiga ini tentunya kita menikmati bagaimana pertandingan-pertandingan itu terjadi. Mulai dari pertandingan pertama melawan Arab, kemudian pertandingan kedua melawan Australia, kemudian bertandang dua laga tandang yaitu ke Bahrain dan juga Cina. Dan sahabat-sahabat Garuda, di pertandingan mendatang di bulan November timnasnya akan menjamu timnas Arab Saudi dan juga timnas Jepang. Dan sudah beberapa spekulasi mengenai pertandingan-pertandingan itu. Timnas Indonesia punya kans untuk memenangkan pertandingan itu yang digelar di GBK. Amin. negara Arab berubah lagi, wey. Jadi tadi malam timnas U17 bertanding melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17. Nah, tim asuhan Nova Arianto itu unggul 1-0 di babak pertama. Skor 1-0 bertahan hingga menit 90. Nah, menit 90 wasit di pinggir lapangan menunjukkan kalau tambahan waktu itu 8 menit. Tapi sampai menit ke-100 belum ditiup peluitnya. Ini jadi mengingatkan kita sama wasit Al-Kaf yang mencurangi timnas lawan Bahrain. Tambahan waktu 6 menit jadi 99. Sama-sama tadi malam, tambahan waktu 8 menit jadi 100. Dan kebetulan wasit yang memimpin pertandingan itu dari Arab Saudi. Makanya aku heran kali loh, asli. Harusnya kalau wasitnya orang Arab, ini kan orang-orang yang kuat agamanya kan? Iya kan? Tapi yang terjadi begini, apa nggak takut dosa orang itu ya kan? Asli aku tanda tanya loh. Makanya nggak heran Cina langsung gerak cepat ya. Untuk pertandingan tanggal 15, Cina itu mengirim surat protes sama AFC. Cina nggak mau lagi dipimpin sama wasit asal negara Arab. Ya alasannya karena kayak gini, 9 tambah 8 tak jadi 100. 9 tambah 6 jadi 99. Wah asli, bertobatlah kalian wasit Arab ya, bertobat ya. Salam di Mateo. Wasit Arab berulah lagi di pertandingan itu ketika tim asuhan Coach Nova Arianto melawan Kuwait yang pertandingan itu ya dimenangkan dengan skor tipis yaitu 1-0 oleh timnas Indonesia atas tim tuan rumah Kuwait. Jadi pertandingan itu ternyata masih mengundang kontroversi di mana yang pertambahan waktu itu adalah 8 menit menjadi 100. Jadi tambahan 2 menit itu di laga injury time babak kedua ini menjadi sorotan. Oke, ini ketika peluit panjang dibunyikan di babak kedua di bawah komando Coach Nova Arianto, timnas Indonesia mendapatkan 3 poin pertama di pertandingan pertama. Tentunya supporter yang hadir di Kuwait itu merayakan dan bergembira bagaimana situasi saat itu. FIFA coret Bahrain di kualifikasi Piala Dunia jika tetap menolak main di Indonesia. Ini menarik nih. Kenapa sih Bahrain takut banget main di Indonesia? Kan Indonesia indah, warganya ramah-ramah. Kecuali kamu bikin kita marah. Siap-siap kena bom mentah. Soalnya kemarin itu Bahrain mainnya curang. Waktu pertandingan udah habis, tapi tetap dilanjut terus sampai mereka ngegolin. Makanya Bahrain minta laga lawan timnas dipindah di luar Indonesia. Nah, kelihatannya FIFA nolak hal ini. Bener nggak? Kita mengecek Detik dan Indozone. Kita baca beritanya. Tegas, FIFA bakal coret Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026
6 zona Asia jika tetap tolak main di Indonesia. Berarti udah fix nih, karena udah sampai masuk berita. Soalnya FIFA anggap kalau request Bahrain ini nggak sesuai aturan. Makanya mau nggak mau tetap harus main di Indonesia, kalau nggak dicoret. Soalnya dulu Indonesia juga pernah kayak gini. Indonesia pernah tolak main di kandang lawan, berujung sanksi FIFA. Ini terjadi di tahun 1957. Kita waktu itu nolak buat main di Israel. Makanya waktu itu Indonesia dicoret sama FIFA dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Dan saat itu harus bayar denda juga. Nah, Bahrain kalau bandel udah pasti kena coret dan harus bayar denda sekitar 714,8 juta. Ini tertulis dari regulasi kualifikasi Piala Dunia 2006 nomor 5 ayat 2. Netizen komen, "Apa lu AFC, bapak gua FIFA?" Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Jadi saat ini ya, wasit Bahrain ini sedang dipanggil untuk setelah beberapa kontroversi terjadi yang memimpin laga Bahrain terhadap dengan Indonesia. Jadi wasit Bahrain ini dipanggil, entah apa yang bakal dilakukan oleh AFC. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan ini katanya KNVB Belanda diminta oleh warganet Belanda bahwa untuk memulangkan Miss Hilger. Bang, jangan apa bang, buset dah bang, jangan diambil lagi bang, Miss Hilger kami bang, buset dah. Kenapa sih ya warganet Belanda nih ya, masa iya sih mengambil lagi Miss Hilger kita gitu ya, buset ya. Nih guys, ada berita baru guys yang sangat membahayakan kita gitu guys ya. Warganet Belanda desak KNVB bawa kembali Miss Hilger ke Belanda, buset dah. Jangan gitulah timnas pusat, kan banyak gitu ya pemain berkualitas. Udahlah, Miss Hilger itu milik kami, janganlah ambil-ambil kayak gitulah, buset dah. Dan kemungkinan juga ya bahayanya ya guys, karena Miss Hilger ini baru 2 kali bermain guys, dan masih bisa kemungkinan diambil lagi. Tapi janganlah bang ya, udah please ya, Miss Hilger itu udah milik kami. Baru dilihat nih potensinya, gue tahu sama kalian semua baru ngeliat kan potensinya pas datang ke Indo lagian sih. Udah please ya bang ya, jangan ambil bang ya. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya bagaimana dari permintaan warganet itu yang ada di Belanda. Tentunya warga Belanda menginginkan kembali bagaimana reputasi Miss Hilger itu bisa memperkuat timnas Belanda. Namun sahabat-sahabat Garuda, itu tidak akan terjadi karena Miss Hilger sudah bermain bersama timnas Indonesia, dan itu memang keinginan hati dari seorang Miss Hilger untuk membela tanah leluhurnya dan pulang ke pangkuan bersama Ibu Pertiwi, yaitu bersama timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, dan mari kita simak bersama lagi soal bagaimana persiapan timnas Indonesia yang akan mentas di Piala AFF di bulan Desember. Karena beberapa pemain yang mentas di Eropa, lebih tepatnya di MLS, di sana ada satu kiper yang bakal spekulasinya adalah bisa memperkuat tim Indonesia di ajang Piala AFF 2024 ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Untuk permainan gitu ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana dua bek tengah kita, ada Bang Jai dan juga Miss Hilgers. Ini kan mereka nampaknya selalu efektif lah duet ini ya. Apakah mereka akan menjadi starting line up terus untuk Coach STY, dan gimana nanti adjustment-nya, penyesuaiannya dengan adanya Kevin Dix juga di sana? Kita pasti menarik ya. Kalau banget kalau menanti apakah Kevin Dix langsung bisa available buat kita. Karena kita tahu kan pasti terpotong dengan DPR ya. Apa yang harus dia lakukan secara administratif bersama DPR untuk memuluskan dia menjadi WNI. Setelah peralihan WNI, dia harus peralihan federasi lagi. Apakah cukup waktunya untuk sampai pada 15 November? Kalau memang kita ngelihat historisnya, pasti seringnya coba dikebut ya oleh PSSI dan juga pemerintah ingin melakukan eksekusi dengan cepat ya untuk mendatangkan pemain-pemain ini yang terjadi pada Hilgers juga, Reinders juga, tentunya Kevin Dix yang kita memang incar dari awal. Pastinya ini kita pengen juga punya dapat seorang back grade A yang selalu tampil di kompetisi tertinggi Eropa, entah itu Liga Champions, Liga Eropa, di Copenhagen juga selalu menjadi starter. Itu suatu bukti bahwa kita ketambahan lagi nih pemain dengan kualitas yang eksepsional. Tentunya kita butuh ketenangan di lini belakang. Lawan Jepang, aduh luar biasa kan pasti kan pemain mereka. Itu dia. Aduh. Udah ada aduh nih ya. Iya, pasti kita tahu siapapun yang akan dimainkan starting 11-nya Jepang, ya pasti ngeri semua gitu. Karena memang kualitasnya mereka grade A Eropa yang A+ bahkan kan liga-liganya udah
Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Inggris, pemain-pemainnya kan tampilnya di liga-liga seperti itu gitu. Jadi ya memang butuh back dengan ketenangan yang luar biasa. Kevin Dix jelas kita butuhkan di situ. Kalau kita bicara Itses, ya jelas dia sudah paling tahu chemistry-nya bersama pemain-pemain di depan. Jadi dia jelas harus ada di situ. Hilhers, game pertama oke, game kedua agak shaky. Harus kita akui lah. Bahkan gol dari China, ada salah satu tanggung jawab dia juga, peran dia juga dalam jarak yang terlalu jauh sehingga membuat orang atau pemain China itu bisa memberikan umpan terukur yang luar biasa seperti itu. Kalau posisinya dekat mungkin sulit ya, tapi itu kan happens pasti dalam komposisi yang bermain dengan biasa 4 back menjadi 3 back. Tentunya kan butuh adjustment yang luar biasa. Verdong juga pada saat itu main di posisi yang bukan sayap tapi back. Artinya dia sering maju, meninggalkan hanya 2 kan, Itses dengan Hilhers di posisi itu. Kalau harus memilih, walaupun saya sangat suka dengan Rizky Ridho ya, dan dia juga selalu menunjukkan performance luar biasa tiap tampil di babak kedua, entah itu lawan Bahrain, entah itu lawan China kemarin, sehingga dia jelas layak untuk menjadi starter juga. Jadi Itses, Hilhers, ya Verdong kalau saya lebih prefer di posisi back sayap, sementara back tengah di depannya entah nanti Hubner bisa turun, tapi kalau Dix bisa tampil di situ, ya mungkin Kevin Dix jelas menjadi pilihan utama. Tapi kalau kita ada opsi lain untuk memainkan tetap Ridho, ya Dix sebetulnya bisa juga tampil di posisi kanan ya. Di posisi kanan, back kanan itu juga bisa dimainkan oleh Kevin Dix. Jadi makin banyak opsi bagi Sintayong, makin bagus juga buat timnas kita. Dan kalau ngeliat rekam jejak Sintayong juga, kalau pemain udah available biasanya udah nggak perlu nunggu lama tuh untuk bisa diturunkan. Biasanya langsung diturunin di match pertama dia available. Kayak kemarin ya? Iya, Reinders pun juga kayak begitu kan. Dan juga pemain seperti Jordi Amat dulu kayak gitu, Jack Idris kayak gitu, Martin Pas juga kayak gitu, Hilhers pun juga demikian. Jadi saya rasa nggak akan nunggu lama bagi kita untuk nunggu kapan Kevin Dix akan diturunkan. Kalau dia tersedia lawan Jepang pasti akan diturunkan. Dan yang menjadi concern bagi saya tentunya kalau dari segi kualitas, Itses, Hilhers, dan juga Dix pastinya grade A lah kalau menurut saya, grade B atau grade A. Tapi yang menjadi kita jadi deg-degan kayak pertandingan lawan Bahrain dan juga China adalah mereka yang berkualitas tapi chemistry yang belum dapat. Jadi menurut saya STY pasti akan belajar dari 2 pertandingan kemarin dan pastinya itu akan menjadi perhatian. Apakah akan langsung menurunkan 3 pemain baru ini secara bersamaan dari awal, atau malah perlu ya kayak Rizky Ridho, karena terbukti 2 pertandingan kemarin setiap dia diturunkan bisa memberikan ketenangan lah, memberikan kenyamanan juga. Kalau si Itses sih di klub emang udah nyaman ya kalau main di area yang demikian gitu, back maupun di area kiri atau di area tengahnya. Tapi kalau untuk yang 2 lainnya seperti Kevin Dix dan juga si Miss Hilhers, ya emang dia di klubnya formatnya 4 back dan nggak gampang bagi pemain-pemain yang tampil di 4 back dan switch ke formasi 3-4-3 itu pasti nggak gampang. Tapi kalau saya pribadi sih jelas Kevin Dix harus ada di starting lineup kalau dia udah tersedia nanti. Sebagai apa? Ya sebagai back tengah dulu. Atau bukan nggak mungkin, ya harus bakal diparkir dulu karena berkaca dari penampilan nggak terlalu ini banget kan, nggak terlalu menonjol banget kemarin ketika lawan China dan halftime pun diganti. Jadi saya rasa besar kemungkinan Kevin Dix apabila tersedia dia akan tampil sebagai starter. Jadi walaupun secara personal performance-nya udah oke banget, udah grade A, tapi chemistry-nya ini yang perlu dikejar lagi, harus diasah. Oke, kalau kita ngomongin Martin Pas yang selalu pas. Ini kan dia udah merasakan MLS di musim 2024 ya sama FC Dallas. Dia udah bermain 30 match dan total save-nya ada 4 per match. Nah, melihat musim FC Dallas yang udah selesai dan Piala AFF akan ada sebentar lagi, apakah dia akan menjadi kiper utama di AFF 2024 nanti? Di Desember ya? Ya, jelas nggak butuh ya. kita atau saya pribadi juga ingin melihat timnas kita mengangkatlah Piala AFF gitu. Tapi siapapun materinya, it doesn't matter gitu. Entah itu apakah full dengan pemain kita Liga 1, apakah pemain-pemain yang terbaik sekalian atau kombinasi, ya itu terserah pelatihnya nanti gitu ya. Apakah mereka akan diturunkan sebagai pemain-pemain yang bisa menjadi langganan di timnas, apakah mereka akan balik turun ketika mereka tampil di Piala AFF, ya itu masih tergantung pelatih. Cuman kalau untuk kiper, ya mungkin saya rasa Hernando sudah cukup ya. Kalau kita bicara posisi kiper, toh dia sudah jam terbangnya cukup tinggi juga. Kita bicara di level internasional yang tertinggi pun,
kualifikasi Olimpiade kemarin pun dia juga tampil luar biasa. Kita harus akui berapa kali Hernando menyelamatkan kita juga dengan save-nya, save penaltinya. Jadi saya rasa ini justru menjadi momentum buat Hernando untuk semakin mempertebal kepercayaan diri dia kan. Dia pernah melakukan beberapa blunder dan itu pasti agak sedikit membuat dia mungkin trauma juga ya kalau untuk bermain membela timnas gitu. Cuman kalau dia terus diberikan kesempatan, lalu dia bisa menunjukkan performance itu, apalagi kalau ujung-ujungnya adalah sebuah trofi, ya tentunya ini menjadi salah satu opsi yang menurut saya harus dikedepankan gitu. Memberikan jam terbang kepada pemain-pemain khususnya bagi Hernando ya sebagai posisi kiper. Kalau saya sih sedikit agak beda mas ya, karena dari segi kiper dari posisi timnas kita, contohnya kualifikasi ronde 2 di Piala Dunia, dari 6 match kita mencoba 3 kiper, yang which is menurut saya bukan kondisi ideal bagi suatu tim untuk bisa nyoba-nyoba kiper di setiap pertandingannya. Bayangin 3 kiper dalam satu rentetan turnamen gitu, itu kan banyak banget sebenarnya 3 kiper tersebut. Dan ini sekarang kita punya momentum untuk bisa milih siapa kiper pertama kita, ya mungkin jawabannya sekarang udah jelas. Martin Paes untuk posisi kiper nomor 1 kita di timnas. Dan juga kalau untuk AFF, saya rasa sih nggak perlu sih benernya juga. Tapi kalau ngomongin dari segi timeline waktu, dia kan bakal free-nya banyak banget tuh sebenarnya. Di Desember itu dia nggak akan ada pertandingan apa-apa, baru main lagi di kemungkinan di awal tahun 2025 bersama klubnya. Jadi saya melihat kemungkinan ya mending sekalian Martin Paes aja gitu diturunkan. Dan Hernando jadi bakal kemana? Bakal jadi dia bawa juga, tetap bakal sebagai nomor 2 dan juga bakal memberikan persaingan tentunya di posisi kiper. Dan juga kalau kita ngomongin kan masalah kita sebenarnya ini ya, chemistry. Kalau ngomongin chemistry dapatnya dari mana ya, dari semakin banyak pertandingan justru chemistry bakal semakin kekejar gitu. Dan saya ngerasa AFF ini bisa jadi modal bagi kita untuk bisa matangin chemistry tersebut dengan para pemain-pemain yang relatif masih baru-baru ini. Jadi saya melihat ada kemungkinan yang mending sekalian tim terkuat aja, walaupun tetap ada mix dari para pemain-pemain U23-nya lah, let's say seperti itu. Aku suka nih kalau ada yang beda-beda gini. Sesekali. Makasih Mas Ato buat ulasan. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.